NIM 214. Saya Dadar Prayoga NIM 235. Saya Muhammad Aksa Maulana Akbar NIM 258. Oke, langsung saja untuk modul satunya. Jadi pada modul 1 ini yaitu identifikasi kebutuhan pelanggan dan peramalan permintaan, dilakukan pembuatan kuesioner. Lalu dengan persamaan Bernoulli menghitung jumlah data yang akan diambil. Lalu menghitung peramalan dengan menggunakan dua metode yaitu linear regression dan single exponential smoothing ground. Dari kedua metode tersebut, mapping terkecil dimiliki oleh metode single moving average dengan alpha 1 untuk meramalkan 3 bulan ke depan. Lalu setelah menentukan peramalan untuk 3 bulan ke depan, dilakukan perhitungan mapping. Lanjut ke modul 2. Pada modul 2 ini itu judul detail engineering design dan proses manufaktur. Pada pengumpulan dan pengolahan data itu ada gambar inventor 3D, terus pada gambar part inventor dengan toleransi 1, papan standar, dudukan barang, penutup dudukan, penutup samping, dan gabungan. Di sini ada bill of material yang berisi mengenai material, komponen, dan sub assembly yang diperlukan untuk produk jadi antar komponen dalam suatu perakitan. Lalu ada OPC dan pada OPC ini dilakukan langkah-langkah yang dirangkai untuk menggambarkan proses terkait produksi hingga menjadi suatu komponen utuh. Dan ada assembly juga, yaitu merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antar komponen yang akan dirakit menjadi sebuah produk. Lalu yang terakhir ada pengukuran waktu kerja pada operasi perakitan, yaitu ada stasiun kerja 1, 2, 3, dan perhitungan waktu baku pada operasi perakitan ada 2 stasiun kerja. Lalu pada perhitungan waktu baku untuk menyelesaikan sebuah produk, yaitu ada rumusnya total WB jam waktu baku perakitan plus WB jam waktu permesinan plus WB jam waktu baku impektasi. Selanjutnya untuk modul 3. Di modul 3 ini berjudul perancangan sistem kerja dan perbaikan metode kerja yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses kerja melalui perancangan metode kerja, identifikasi masalah yang menyebabkan ketidakefisienan serta pemanfaatan data antropometri, di mana hasil awal menunjukkan adanya ketidakefisienan dengan waktu perakitan mencapai 96 detik. Maka dilakukan perbaikan dengan menerapkan prinsip ekonomi gerakan waktu siklus sehingga hasil diturunkan menjadi 61 detik. Selanjutnya modul 4 dengan judul perencanaan kebutuhan produk dan juga kebutuhan material. Pada produk 4 ini kelompok X1 memilih UMR untuk Kota Malang dengan UMR 3.309.144.000. Lalu menghitung untuk perhitungan, lalu langkah selanjutnya itu membuat rencana produk agregat. Untuk produk agregat sendiri itu ada 3 strategi, ada chase, ada pure, dan juga ada mix. Lalu dari ketiga strategi ini dipilih strategi yang memiliki nilai paling kecil, yaitu dipegang oleh strategi chase strategi dengan nilai 24.109.573. Lalu setelah menghitung rencana produksi, menghitung master product schedule atau MPS. Pada MPS ini S1 memiliki beberapa part, ada assembly, ada RO1, RO2, RO3, dan RO4, dan juga material ada skrup, kayu, gantungan, dan juga lampu.
lalu menghitung MRP ini dihitung semuanya, lalu dibuat rekapitulasinya, lalu dicari nilai terkecil. Nilai terkecilnya dipegang oleh Skrup dengan total biaya 141.991.008. Lalu untuk modul kelima, adalah pengendalian kualitas. Untuk pengendalian kualitas ini ada disuruh menghitung panjang papan kayu, ketebalan kayu, yang mana untuk atribut variabel dan juga atribut. Pada papan kayu itu ada dua metode, ada metode K dan juga metode M. Untuk metode K sendiri dengan AQL 4, load size-nya 285. Pada metode M ini menghasilkan keputusan 5 yang ditolak, lalu semuanya ditolak pada keputusan M-nya. Lalu untuk ketebalan kayu sendiri, untuk keputusannya itu ada 1 yang diterima, sisanya 9 ditolak. Lalu untuk metode M ketebalan kayu, semuanya diterima. Lalu untuk atribut itu untuk yang normal, yang 1 ditolak, yang 1 diterima. Lalu untuk yang inspeksi ketat itu ada yang ditolak pada lot ketiga, lalu diterima pada lot ke-6 dan ke-8 dan ke-9. Selanjutnya modul 6. Modul 6 di sini judulnya analisis biaya. Yang pertama, analisis biaya digunakan untuk menghitung total biaya produksi untuk meliputi yang pertama biaya bahan baku langsung tercatat sebesar 3.850. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung yaitu sebesar 13.915.746. Yang ketiga, biaya overhead pabrik sebesar 11.634.383. Seluruh komponen biaya ini dijumlahkan untuk mendapat harga pokok produksi atau HPP yaitu 32.030.103 untuk total produksi sebanyak 68 unit. Hasil perhitungan biaya per unit adalah 471.31 yang kemudian digunakan sebagai dasar penerapan harga jual dengan menambah margin keuntungan sebesar 37 unit 682.000 per unit. Harga jual produk menjadi 508.713. Selanjutnya untuk modul 7, di mana di modul 7 ini berjudul implementasi sistem ERP modul sales dan modul purchasing. Di mana di sales ini yang pertama harus masuk pada bagian inventory untuk menambahkan produk yang akan dijual. Setelah masuk di bagian inventory, di bagian cek produk, yang artinya produk tersebut siap dijual belikan. Selanjutnya akan melakukan tugasnya yaitu memasukkan nama customer pada bagian order customer. Selanjutnya melakukan pemesanan dapat dilakukan melalui question lalu new. Setelah itu masuk ke inventory. Di inventory ini akan melakukan validasi dan pembelian truk gantung cantik. sekian dari kelompok E1. Ada salah katanya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.